Guys, kalian pernah nggak kepikiran siapa yang pertama kali menciptakan konsep universitas? Apakah itu Oxford, Harvard, atau kampus legendaris lainnya di Eropa? Jawabannya adalah bukan, guys. Universitas pertama di dunia justru berada di wilayah Afrika Utara atau tepatnya di Maroko. Dan yang menarik adalah universitas pertama di dunia ini itu dibangun oleh seorang perempuan muslim atau seorang muslimah yang namanya itu Fatimah Al-Fihri. So, di konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslimah itu membangun sebuah universitas pertama di dunia. So, sebelum lanjut videonya, seperti biasa jangan lupa untuk di like dulu videonya dan juga tonton video ini sampai akhir, guys. Jadi Fatimah Al-Fihri ini lahir di tahun 800-an Masehi di Tunisia. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya dan di sisi lain keluarganya itu bisa dibilang taat agama. Nah, waktu dia masih muda itu keluarganya pindah ke kota Fez di Maroko. Jadi mana kota ini tuh merupakan kota multikultural yang waktu itu jadi tempat bertemunya berbagai macam orang dari berbagai negeri dan juga dari berbagai macam latar belakang seperti ilmuwan, pedagang, dan juga para pelajar. Nah, setelah perpindahan tempat tinggal itu ke kota Fez dari Tunisia, Fatimah Al-Fihri itu mendapatkan sebuah cobaan yang sangat memilukan, yang sangat menyakitkan, yang dimana saat itu ayahnya, suaminya, dan juga saudaranya itu meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Nah, sebab itu Fatimah Al-Fihri yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi, dia saat itu mendapatkan warisan yang sangat melimpah. Nah, Fatimah Al-Fihri karena dia berasal dari keluarga yang taat beragama, setelah dia mendapatkan harta yang sangat banyak, dia tidak berpikir sedikit pun untuk menggunakan harta itu untuk berpoya-poya atau kayak beli istana, beli berlian, atau apapun yang berhubungan dengan keduniawian kemewahan. Fatimah saat itu dia malah berpikir bagaimana caranya agar harta yang dia miliki itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dari situ Fatimah Al-Fihri itu mendapatkan ide untuk membangun sebuah masjid. Tapi masjidnya ini bukan masjid seperti masjid yang pada umumnya yang hanya digunakan untuk beribadah saja, melainkan juga masjid yang digunakan sebagai pusat ilmu atau tempat belajar. Nah, lalu di tahun 859 Masehi, Fatimah mulai membangun sebuah masjid yang namanya itu Masjid Al-Qarawiyyin. Nah, masjid ini seperti aku bilang itu dibangun bukan hanya sebatas untuk tempat beribadah aja. Nah, dia membangun ruang-ruang untuk belajar dan juga untuk berdiskusi, dan bahkan dia membangun juga asrama-asrama yang akan digunakan oleh murid-murid dan juga guru-guru. Nah, singkat cerita, setelah bangunan ini atau masjid ini sudah mulai berdiri, itu beberapa saat kemudian setelah itu masjid tersebut itu menjadi pusat ilmu di kota tersebut. Dan di tempat ini yang dipelajarinya itu bukan hanya sebatas ilmu agama saja seperti fikih, akidah, dan lain sebagainya, melainkan ilmu-ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, ilmu hukum, atau bahasa. Ya, pokoknya ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu di luar dari ilmu agama. Dan yang lebih gilanya lagi, ternyata Al-Qarawiyyin ini itu sudah menerapkan sistem seperti yang digunakan pada saat ini di universitas. Seperti adanya rektor, kurikulum pembelajaran, juga ada ujiannya, dan bahkan yang lulus itu dikasih ijazah juga. Dan yang lebihnya lagi, bahkan sampai ada sistem pembagian fakultas. Dan semua itu terjadi di abad ke-9 di peradaban Islam, yang dimana pada saat itu di Eropa di beberapa wilayahnya itu masih terjebak di zaman kegelapan. Bahkan menurut UNESCO dan juga Guinness Book of Records, Al-Qarawiyyin adalah universitas tertua di dunia yang masih aktif sampai sekarang. Jadi ya, bisa kalian bayangkan betapa hebatnya peradaban Islam pada saat itu. Nah, sebagai lembaga pendidikan menurutku salah satu faktor terpenting dari sukses tidaknya lembaga pendidikan tersebut itu tidak lain adalah terciptanya para cendekiawan-cendekiawan. Nah, untuk Al-Qarawiyyin ini ternyata ya gak main-main. Ada beberapa tokoh besar yang pernah belajar atau terpengaruh sama sistem pendidikannya. Seperti contohnya Maimonides, seorang filsuf Yahudi yang terkenal.
Kemudian Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan juga sosiolog muslim, dan bahkan Gerbert di Aurillac yang jadi pastor Sylvester kedua, beliau pun pernah belajar sains dari sistem pendidikan Islam. Dan selain mereka, itu masih banyak lagi para cendekiawan yang dihasilkan atau terinspirasi dari Al-Qarawiyyin. Ada beberapa fakta menarik yang berkaitan dengan Universitas Al-Qarawiyyin ini. Yang pertama, universitas ini punya perpustakaan tertua di dunia yang masih aktif sampai sekarang, dan di dalamnya itu banyak manuskrip-manuskrip langka dan tulisan tangan. Nah, fakta yang kedua yaitu tentang arsitekturnya, yang dimana bangunannya itu terinspirasi dari seni Islam Andalusia dan juga Maroko, sebuah bangunan yang megah tapi tetap fungsional. Kemudian fakta ketiga, universitas ini tuh masih aktif digunakan sampai sekarang, yang dimana tempat ini tuh digunakan sebagai pusat kajian ilmu-ilmu klasik maupun ilmu-ilmu modern. Kemudian fakta yang keempat, Fatimah Al-Fihri, wanita yang membangun universitas ini. Nah, dia saat membangun universitasnya itu dilakukan sambil berpuasa setiap hari selama konstruksi berjalan. Nah, kemudian fakta yang terakhir, fakta yang kelima yaitu tentang ijazah. Ternyata yang namanya ijazah itu terinspirasi dari peradaban Islam, yang dimana itu dimulai dari universitas ini. Makanya pada saat kalian yang ngaji di pesantren, kalian kan sering kali diijazahkan sebuah amalan oleh kiai kalian. Dan awalnya aku bingung antara ijazah yang itu dengan ijazah yang sekolah itu apa bedanya, kenapa kok namanya sama. Dan ternyata jawabannya ya ini. Ternyata ijazah itu terinspirasi atau berasal dari peradaban Islam. Nah, menurutku kisah ini bukan hanya sebatas sejarah doang, tapi ini adalah bukti bahwa ternyata Islam itu ya sangat memuliakan ilmu. Makanya dengan ilmu pada saat itu peradaban Islam bisa dibilang sangat maju, ya yang termaju di masanya. Dan ilmu di sini tidak hanya sebatas pada ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, ya melainkan ilmu lain juga kayak filsafat, ya intinya di luar dari ilmu yang dianggap ilmu agama gitu. Makanya di masa-masa itu kalau misalkan ada sebuah pemikiran itu kan gak dibalas dengan hanya sebatas ini haram, ini gak boleh, ya gak sebatas itu doang, tapi dibalas dengan ilmu juga. Jadi narasi dibalas dengan narasi, pemikiran dibalas dengan pemikiran. Makanya peradaban Islam pada saat itu maju. Kalau sekarang, ya kalian simpulkan sendiri aja deh. Nah, kemudian selain itu yang menurutku ini juga sangat keren, sangat hebat, sangat inspiratif. Ternyata pelopor dari lembaga pendidikan terbesar di dunia adalah seorang wanita. Makanya kalau misalkan sekarang ada yang beranggapan kalau di dalam Islam wanita itu dijadikan gender kedua, itu ya bisa dibilang dengan kisah ini ya terbantahkan. Dan ternyata di dalam Islam, di dalam peradaban Islam, ya wanita pun memiliki kesempatan yang sama seperti pria. Makanya ya inilah buktinya seorang wanita yang bisa membangun universitas pertama di dunia. Dan dari Fatimah Al-Fihri inilah kita harus terinspirasi, ternyata ya wanita pun bisa melakukan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat menginspiratif, yang itu tidak terlupakan di dalam sejarah. Ya makanya buat para muslimah, ayo kalian berkarya sebebas kalian ya, dengan catatan tidak keluar dari Islam ya karyanya gitu. Oke, setelah pembahasan tentang universitas pertama di dunia yang dibangun oleh seorang wanita muslim atau seorang muslimah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kalau Islam itu gak ramah dengan ilmu atau wanita dalam Islam itu hanya sebatas ya gender kedua, ya kalian boleh tunjukkan video ini agar mereka paham bahwa Islam itu memuliakan ilmu dan juga memuliakan atau menempatkan wanita ya sama aja seperti pria. So, buat teman-teman, menurut kalian bagaimana tentang kisah yang sangat menginspirasi ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih tahu, lebih paham tentang sejarah bagaimana universitas ini dibangun, teman-teman boleh menambahkan atau mengkoreksi apa yang aku sampaikan sebelumnya. So, segitu saja untuk konten kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian, terutama para muslimah. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya, guys.